Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma walau bisin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis maknanya wallahu a'lam bimuradi wa haqqatil murad. Pada kesempatan kali ini al-faqir ilallah Rizky Fojasin mengajak bersama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan menjadi kuat, ya. Tanpa iman dan takwa kita akan menjadi lemah, ya. Sebelumnya marilah kita selalu mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Salah satunya kita masih bisa bernapas, masih bisa hidup di alam dunia hingga saat ini. Namun ada nikmat yang paling besar selain daripada itu, yaitu nikmat iman dan Islam yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman dan Islam itu? Salah satu di antara caranya adalah kita dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana melaksanakan perintah Allah itu? Ya, salah satu diantaranya adalah kita dengan rajin mencari ilmu. Mencari ilmu itu bagian daripada kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan segala kenikmatannya. Sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu azab yang sangat pedih, ya. Selain daripada itu, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tidak akan terhitung. Tidak akan terhitung sama sekali. Walaupun dengan alat teknologi secanggih apapun di zaman ini, ya, tidak akan bisa sama sekali untuk menghitungnya. Komputer, Android apapun, sehebat apapun, mereknya HP apapun, tidak akan bisa menghitung atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah yang menyaksikan video ini, para pemirsa dimanapun berada, ya, yang mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, yang mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita. Sekarang kita lagi rame-ramenya virus corona, ya. Kita perlu ikhtiar juga, ya, di samping kita ikhtiar kita untuk supaya terhindar dari virus corona, ya, kita harus membersihkan diri, mensucikan diri kita dari kotoran, ya. Salah satu diantaranya kita dengan berwudu, kemudian sholat 5 waktu, karena ini wabah, ya. Dan bahkan kita juga bukan berarti kita jangan menyepelekan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, gitu kan. Itu sudah tepat, menurut saya pribadi sudah tepat apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu, bahwa meliburkan sekolah 2 minggu, bahkan mungkin sholat jamaah pun ditiadakan dulu, untuk sementara waktu sholat Jumat pun ditiadakan dulu, ya. Kita ikut aja apa yang diperintahkan oleh pemerintah, ulil amro, ya.
jadi pemerintah, karena ya negara kita kan ya ada aturan, ada hukumnya. Bagaimana lagi kalau yang melanggar hukum adalah aturan, ya kita bisa diperkarakan. Nah, pada itu ya saya ikut apa yang dikatakan pemerintah, dan saya mah tidak ada apa ya, tidak ada, pokoknya ya kita ikutin aja lah apa yang perintah pemerintah itu, karena mereka juga memiliki dasar pemikiran, memiliki apa ya, pasti ada ilmunya ya melarang seperti itu juga. Karena kalau yang saya dengar, yang saya tahu, bukan saya mau so tahu ya, artinya itu untuk memutus rantai daripada virus corona ini menyebar. Karena katanya menurut informasi juga bahwa penyebaran corona itu di Indonesia sekarang semakin merajalela. Tapi kita tidak usah panik, tidak usah takut, karena kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan sampai kita takut mati gara-gara corona ini ya. Ada atau tidak ada virus corona, kita akan tetap mati, karena mati itu apa namanya udah pasti. Tapi kan kita harus ikhtiar juga menghindari daripada itu semua, dan jangan terlalu panik, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Pokoknya itu aja lah. Saya tidak akan banyak membahas tentang virus corona pada kesempatan kali ini. Itu hanya selingan karena lagi rame ya. Kita harus waspada, harus ada ikhtiar, kita harus ada, tapi jangan sampai menyepelekan ya. Oke. Pada kesempatan kali ini memang tema besar kita adalah mengenai tentang mencari ilmu ya. Jadi karena kita mencari ilmu itu merupakan daripada wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya tidak asal-asalan, dan saya juga mengambil referensi sumber dari buku ya, kitab Tanbihul Ghafilin fil Mau'idati bi Ahaditsi Sayyidil Anbiya wal Mursalin li Abi Lais Nasr bin Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim Al-Faqih As-Samarqandi Al-Hanafi ya, Al-Mutawaffa sanah 373 wa yalihi kitab Bustanul Arifin. Nah, ini saya ngambil sumber dari sini, dan yang saya akan bahas itu dari kitab Bustanul Arifinnya ini ya. Di kitab Bustanul Arifin bab pertama yaitu Fitolabil Ilmi ya. Fitolabil Ilmi artinya bab yang menjelaskan tentang bagaimana mencari ilmu. Nah, ini sebetulnya kitab ini adalah warisan dari almarhum kakek saya Kiai Nata Atmaja ya. Allah yarham, mudah-mudahan beliau diterima segala iman Islamnya ya, amin. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat beliau juga yang sudah meninggal, dan saya juga sebetulnya diamanati amanat yang sangat berat sekali dari beliau ya, untuk melanjutkan tugasnya, yaitu dakwah beliau, perjuangan beliau ya. Beliau sudah memiliki saat ini ya merintis ya, sudah merintis lembaga pendidikan berupa madrasah diniyah, majelis taklim, bahkan sudah mewakafkan tanah untuk masjid ya, untuk madrasah diniyah plus gitu ya. Saya bukan mau bukan mau membanggakan kakek saya, tapi mudah-mudahan ini hanya sekedar tahdus minimah. Semoga ini menjadi amal jariah buat beliau, ngalir, amin Allahumma amin. Dan saya juga sebetulnya diamanati oleh beliau tuh untuk ya melanjutkan tugas-tugas beliau ya, salah satunya adalah dakwah ini, karena beliau semasa hidupnya sering dakwah ya, keliling kampung ya, dari masjid ke masjid gitu kan, karena beliau juga mantan ketua MUI di desa Hegarmanah pada masanya ya, pada waktu itu. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah meninggalkan alam dunia, jadi sudah meninggal dunia, sudah wafat pada tahun 2007 ya, sejak saya menjadi santri di Pondok Pondok Salam Sukabumi. Bahkan saya ketika akan menjadi santri di Pondok Pondok Salam, akan masuk pesantren, beliau mengantarkan ke pesantren ini, mengantarkan, mengasih sesuatu baik materi ataupun apa ya, ingin supaya saya ini menjadi orang yang soleh, meneruskan perjuangan beliau gitu kan di masa yang akan datang gitu, seperti itu. Jadi kalau setiap kali saya ke pesantren berangkat, selalu saya harus wajib apa istilahnya pamitan, minta doa ke beliau. Bahkan ketika datang saya pulang gitu, kalau ke rumah sering ditanya sama beliau tuh bahasa Arab, mata jita kaifahluka, walaupun beliau tidak bisa bahasa Arab banyak gitu kan, tapi sering minimal tahu gitu. Saya tanya bahasa Arab oleh beliau, masya Allah, tabarakallah, Allah yarham ya Allah, semoga beliau terima, amin ya. Dan saya juga cita-cita beliau itu ingin mendirikan pesantren katanya. Mudah-mudahan kalau ada di antara pemirsa yang
menyaksikan video ini mungkin bisa membantu secara materi ataupun apalah, saya terima kalaupun ikhlas untuk mendirikan sebuah pesantren yang beliau cita-citakan ya. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan cita-cita beliau, amin. Al-babul awal fi talabil ilmi ya. Qala al-faqih rahimallahu taala ya. Seorang ahli fikih yang mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya ya. I'lam anna talabal ilmi faridatun. Ketahuilah bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib ya. Nah, ala kulli muslimin wa muslimatin, kepada setiap hambanya yang beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, ala qadri ma yahtaju ilahi, sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, li amrin dinahu, untuk perkara agama gitu kan. Jadi kita mencari ilmu agama itu hukumnya wajib gitu kan. Nah, mimma la budalahu min ahkamil wudu, terutama tentang hukum-hukum wudu ya kan. Wassalat, dan salat, wasairu syara'i, sebagian syariat-syariatnya, wali umri ma'asyihi, perkara-perkara tentang kehidupan, jadi ilmu kehidupan. Nah, itu dibutuhkan oleh setiap ini ya, setiap kita pasti membutuhkan, terutama ilmu salat, ilmu puasa, ilmu zakat. Bagaimana kita akan mengetahui ilmu itu ya, ilmu tentang wudhu, bagaimana soal wudhu kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya wudhu kita itu tidak memiliki ilmunya, tidak ada ilmunya. Sholat kita ya, maksudnya sholat atau wudhu kita diterima oleh Allah karena kita memiliki ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana mau diterima gitu kan. Nah, intinya seperti itu ya. Ala qadri ma yahtaju ilaihi li amri dinahu mimma la budalahu min ahkamil wudu was salat. Tuh. Jadi tentang hukum wudu dan salat. Wasairu syar'i wal umul ma'asi, jadi tentang perkara kehidupan. Wa ma wara azalika, adapun selain itu semua bifardin khosin, yaitu merupakan fardu yang khusus ya, laisa bifardin khosin, bukan keparduan kewajiban yang khusus. Main ta'ala ziyadah fa huwa afdal, kalau kita mempelajari yang lebih itu lebih utama ya kan. Wa in taraqaw fala ismalai, kalaupun kita meninggalkannya maka itu tidak berdosa ya. Wa inama qulna in ta'allama miqdaru ma yahtazilai fadhurun, kalaupun kita mempelajari ilmu yang dibutuhkan kita ya, maka itu merupakan kewajiban. Apa dasarnya? Di anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakanlah oleh kalian kepada ahli zikir ataupun kepada alim ulama ya kan, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahuinya. Itu dasar daripada kenapa kita harus belajar sesuai dengan kebutuhan kita. Ini dari fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau kita tidak mengetahui tanyakan kepada orang yang lebih tahu, begitu ya. Semoga ada manfaatnya tentang kajian yang singkat ini, walaupun ya saya pribadi banyak kekurangan, tapi saya ingin mencoba untuk mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.